Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam Adiaksa. Tetap semangat. Untuk kali ini secara singkat saya buat tutorial pengisian SKP ya. Berdasarkan ketentuan baru Permenakpan RB ya. Nomor 6 tahun 2022 ya. Kemarin kita udah buat tutorial yang tahun 2021 dengan dua model ya. Ini sekarang sudah menggunakan petunjuk baru dan saya coba buat tutorial ini hanya sebagai sharing aja ya. Nanti bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Yang ini khusus untuk jabatan fungsional ya, baik administrasi maupun jaksa. Silakan mungkin nanti bisa di istilahnya kodifikasi atau mungkin disesuaikan dengan tempat atau sobat Adiaksa bekerja ya. Baik, untuk kali ini saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya tentang bagaimana pengisian SKP. Nanti fokusnya tentang file aja yang saya bagi untuk sobat Adiaksa bisa download dan bisa langsung isi ya. Beberapa pengisian otomatis langsung terisi di sheet berikutnya. Secara singkat untuk pembedaannya dengan ketentuan yang lama di Permenpan RB ya, yang nomor 8 tahun 2021 seperti ini ya. Saya tidak bisa jelaskan secara gamblang, silakan mungkin nanti bisa dipelajari. Seperti ini, kemudian ini jadi lebih kepada bukan hitungan angka-angka seperti kemarin ya, tetapi sekarang lebih kepada apa istilahnya itu narasi dengan mungkin nanti ada tambahan emoji-emoji yang lebih kepada bahwa ini bagus kinerjanya begitu ya, sesuai dengan ekspektasi gitu. Baik, singkat saja untuk pengisian SKP-nya. Nanti file akan saya bagi di grup Jaksa Indonesia ya, baik WA maupun Telegram ya, bisa di-download. Contoh pengisiannya seperti ini. Kita di sini ya SKP-nya ya, awalnya ya. Jadi ini menuju angka-angka ini nanti otomatis terisi dari data ini ya. Nah, jadi yang saya kuning ini yang sobat Adiaksa isi. Kalau yang putih ini bisa diisi sendiri ya. Kalau yang di sini kuning udah otomatis ya. Mohon maaf, yang ini saya ulangi, yang kuning ini harus diisi. Sementara yang putih sudah otomatis seperti kayak ini ya, ini udah otomatis ini nanti otomatis, termasuk nanti di pejabat penilainya, kemudian NIP-nya jadi pejabat penilai sudah otomatis ya, di lampiran juga begitu. Ini ada rumusnya ini di sini gitu. Di evaluasi nanti ada kurva nanti bisa diklik di sini, ada anak panahnya nih, tinggal pilih. Kalau istimewa grafiknya akan seperti ini kurvanya ya. Kemudian kalau misalnya kurang seperti ini, atau misalnya butuh perbaikan seperti ini, atau mungkin nanti misalnya bagus atau baik seperti ini. Nanti ada emoji. Nah, mohon maaf ya untuk yang emoji ini saya nggak bisa otomatis terisi ya, jadi nanti bisa copy biasa aja ya, kemudian ditempel di bagian-bagian ini. Baik, dari ini nanti dokumennya ada tanda tangan di pejabat penilai, atasannya juga pegawai yang dinilai, sampulnya. Kita contohkan misalnya kita ngisi dari sini ya, untuk pejabat PNS yang dinilai dulu ya, misalnya Bu Nawas.
misalnya NIP-nya 1987777 misalnya seperti ini ya. Pangkatnya misalnya jaksa, udah, atau jaksa ajun jaksa misalnya, dia golongan 3B, jabatannya jaksa fungsional, kemudian unit kerjanya misalnya Kejaksaan Negeri Rantah misalnya. Nah, ini untuk pejabat atau PNS yang dinilai otomatis nanti udah terisi di sini, di SKP-nya udah langsung terisi di sini ya, udah otomatis ya. Makanya untuk yang kuning ya, diisi, sedangkan untuk yang putih tidak perlu diisi ya, nanti otomatis sudah terisi. Jadi sebagian juga dievaluasi, dia udah muncul di sini, termasuk nanti yang tanda tangan pegawai yang dinilai ya di SKP ini, pegawai yang dinilai dia sudah muncul baik nama sama NIP-nya ya. Di dokumen juga begitu, dia sudah muncul pegawai yang dinilai, di Sambol juga sudah begitu, udah otomatis ini. Nah, ini untuk jangka waktunya ya, kita coba isi jangka waktunya di sini ya, periode penilaian 01 Januari, kita ambil yang 2022 ya, sampai dengan 31 Desember 2022 ya. Kita lihat di sampelnya, dia udah otomatis terisi ya, semua udah connect di sini ya, periode penilaian, kemudian evaluasi di sini udah connect, SKP-nya, periodenya udah otomatis terisi. Kemudian misalnya ini satuan nama instansinya ya, kita isi Kejaksaan RI misalnya, ini udah terisi di sini. Kemudian di lampirannya Kejaksaan RI, periodenya tadi ya, evaluasi kejaksaan, termasuk di dokumennya di sampelnya ya, di sini udah terisi. Nah, kalau untuk periode tahunnya ini di sini ada ini ya, periode tahunan ya. Nah, kita isi di sini periode tahunan ya, kita isi tahun 2022. Udah langsung terisi di sini, di dokumennya termasuk di sampelnya di bawah ini udah terisi. Simpel lah untuk pengisiannya, untuk datanya ya. Termasuk misalnya kita isi yang ini ya, misalnya Ibrahim misalnya, NIP-nya 1965 kayak gini, misalnya ini jaksa muda misalnya kepala seksi, kemudian ini sama ya, Kejaksaan Negeri Rantah dalam satuan kerja. Kemudian kita isi di sini misalnya sama unitnya ya, kerja sama misalnya di sini Danang misalnya, unitnya misalnya gini, Jaksa Madya, jabatannya misalnya Kepala Kejaksaan Negeri Rantah misalnya. Kita lihat di SKP-nya ya, kita lihat, oh ini udah terisi ya, Ibrahim, kemudian di penandatanganannya
jawab nilai ya, kemudian di lampiran juga begitu, ada evaluasi, ada bawah Ibrahim, termasuk di dokumen ya, di dokumen juga sudah ada ya, seperti ini. Baik, kemudian untuk sekarang tanggal ya, kita buat otomatis juga ini. Jadi tanggal untuk penetapan SKP biasanya misalnya kita di antah ya, misalnya di tanggal, karena ini awal ya, awal tahun penetapan SKP-nya Januari 2022 ya. Kemudian kita copy aja ini untuk penilaiannya, berarti di akhir ya. Ini bisa diisi Desember 2022 juga bisa, atau di awal tahunnya ya. Misalnya dia tanggal 3 Januari tapi 2023 gitu ya. Kemudian untuk penandatangan ini bisa disamakan ya, atau mau dibikin tanggal 4 juga bisa ya. Oke. Baik, kita lihat di sini ya, ini udah masuk ya tanggalnya. Ini untuk SKP-nya ya, penetapan SKP-nya di Januari 2022, kemudian di lampiran penetapan juga Januari ya, kemudian dievaluasi. Ini karena akhir tahun ya, atau mungkin di awal tahun setelah, atau awal tahun baru ya, di setelah penilaian dari SKP-nya ya. Ini udah ada komplit. Tinggal duduk manis saja, ini udah otomatis terisi gitu ya. Kemudian untuk di SKP ini saya jelaskan sedikit bahwa sini ini udah otomatis juga ya, jadi ngisinya di kuning ini aja, ini udah terisi. Kita coba misalnya di evaluasi ya. Nah, jadi kalau misalnya ini di SKP ini kita hapus misalnya, dia otomatis di evaluasi juga akan hilang ya. Jadi pengisiannya di kuning ya, di warna kuning. Nanti warna kuning ini bisa sobat adiaksa hapus kok dengan menggunakan ini nanti. Jadi di blok nanti di sini tinggal no file jadi putih gitu ya. Ini misalnya ini no file jadi putih, itu dihilangkan aja bloknya nanti. Bisa kembalikan. Nah, ini pengisiannya. Nah, ini saya jelaskan juga untuk yang kolom iki indikator kinerja individu itu dia otomatis sebagai di sini. Ini otomatis akan masuknya di sini. Nah, ini skema pertanggungjawaban. Jadi kalau misalnya di sini di SKP ini kita hilangkan, misalnya kita hapus ini, kita hapus, nah di sini akan hilang ya. Kalau di ini, jadi nanti pengisian ini otomatis akan terisi di skema pertanggungjawaban ya. Saya kita contohkan yang di sini misalnya kegiatan misalnya, penuntutan misalnya. Penuntutan ya, dia di lampiran SKP akan muncul ya. Kegiatan udah saya bikin otomatis. Demikian juga di sini untuk target, dia juga udah otomatis dievaluasi di sini. Nah, ini di sini ya. Nah, ini contoh untuk pengisiannya yang kuning ya. Nah, untuk ini, jadi saya buat rumus, saya sesuaikan dengan penilaian ya. Jadi targetnya 2, kemudian tercapai 4,
dia akan bagus, sudah amat baik ya, pertahankan. Kalau misalnya dia angka 1, misalnya di bawah dari target, maka dia cukup baik. Jadi istilahnya sudah cukup, tapi perlu ditingkatkan gitu ya. Kalau 2 sama dengan targetnya, maka dia posisinya masih baik, tapi bukan sangat baik. Kalau misalnya lebih dari target, maka dia sangat baik gitu ya. Nah, kemudian di sini juga untuk persentasenya, kegiatan kualitasnya, ketika nilai sama atau mungkin lebih tinggi misalnya, dia akan berubah ya, akan sangat baik gitu ya. Tapi kalau misalnya turun jadi 70, dia cukup baik ya, kayak gitu. Nah, nanti menyesuaikan ini. Jadi kalau sama emojinya ini kalau posisi baik ya. Kalau sangat baik, jempol ya gitu. Nah, demikian juga yang di bawah ini kaitannya dengan waktu ya. Kalau misalnya ini kan sama, berarti baik ya. Kalau misalnya targetnya justru lebih lebih singkat waktunya, maka dia akan sangat baik gitu ya. Itu. Kemudian satu lagi kaitannya dengan ini di perilaku ya. Nah, di sini juga otomatis ya. Jadi pengisiannya di sini mohon maaf, ini udah baku. Kemudian yang ini pengisiannya dia otomatis akan masuk di evaluasi yang di sini. Nah, ini kita bikin rumus ya. Jadi kalau misalnya Sobat Adiaksa mengisi di SKP untuk ekspektasi pimpinan, dia otomatis akan muncul di evaluasi di sini. Mohon perhatian. Sesaat lagi akan berkumandang. Itu aja mungkin sebagai untuk kepada seluruh pegawai ya, bagi pengalaman aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan jaga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan menempatkan diri di lorong